Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la rafi'a liman wada' wa la wadi'a liman rafa' wa la mufarriqa lima jama' wa la jami'a lima farraq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun azimun dhalla lahu kullu syai'in wa khada'. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya'i wa akmalul muttaba'. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wara. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antum fi zamanin kathirin sa'ilu qalilin mu'tuh qalilin khutba'uhu kathirin fuqaha'uhu. Wa sayati zamanun kathirin sa'ilu qalilin mu'tuh kathirin khutba'uhu qalilin fuqaha'uhu. Al-ilmu fihi khairun minal amali. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang insyaallah berkah ini Allah Ta'ala masih melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat. Salah satunya kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini untuk menggali ilmu agama. Dan pagi hari ini kajian kita adalah usul fikih. Usul fikih. Usul fikih termasuk salah satu ilmu yang wajib kita gali. Urutannya yang keempat. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu qiraat, yang ketiga ilmu tafsir, yang keempat ilmu usul, yang kelima ilmu hadis, yang keenam ilmu fikih, yang ketujuh ilmu kedokteran. Jadi urutan usul fikih adalah urutan yang keempat dari kewajiban kita menggali ilmu agama. Al-Habib Alwi bin Muhammad Segop, beliau berkata bahwa seseorang tidak boleh tidak dalam dirinya harus mendapat 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu. Yang pertama ilmu, setelah ilmu kedua wal amal, amalkan. Setelah diamalkan yang ketiga ikhlaskan dalam beramal. Dan yang keempat khauf, harus ada rasa khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Seseorang tanpa ilmu ibaratnya a'ma, buta. Buta, tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang terang, mana yang gelap. Orang buta. Oleh karenanya pantas ketika seorang mengetahui, maka dia dikatakan sebagai alim, orang yang alim. Dan Rasul menyampaikan bahwa nazrah ilal alim, melihat orang alim, melihat saja Pak, tidak usah ini melihat orang alim dengan pandangan rahmat, bukan pandangan benci, rahmat. Kata Nabi, ahabbu ilayya min ibadati sanatin, lebih aku cintai daripada ibadah 1 tahun lamanya. Padahal siyamiha wa qiyamiha,
di dalam setahun ini ada puasanya, ada tahajudnya, tetapi melihat orang alim dengan wajah, dengan pandangan-pandangan rahmat, maka lebih Allah cintai daripada ibadah 1 tahun lamanya. Kenapa? Karena dasar mereka lah kita tahu bagaimana ilmu, bagaimana yang hak dan yang batil. Oleh karenanya, dulu sejarahnya, kenapa semua malaikat Allah perintahkan sujud kepada Adam alaihissalam? Dikarenakan di dalam diri beliau terdapat ilmu. Allah katakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam semua nama-nama. Artinya Allah berikan ilmu kepada Adam. Setelah tahu, apa kata Allah? Usjudu li Adam. Kalian semua harus sujud kepada Adam. Kenapa? Karena ada ilmu di dalam Adam. Jamaah rahimakumullah. Bahkan Umar berkata, mautu alfi abid, meninggal orang 1000 ahli ibadah, meninggal dunia. 1000 ahli ibadah meninggal dunia yang mengisi hari-harinya dengan puasa dan tahajud. Kata Umar, ahwanu, itu lebih ringan daripada mautnya seorang alim yang tahu mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karenanya penting sekali buat kita menggali ilmu-ilmu agama. Insyaallah warga Arafah penuh dengan ilmu. Kenapa? Karena di sini kajian subhanallah, meskipun musim-musim panik, di sini masih tetap berjalan. Di masjid ini ada ilmu tafsirnya, ilmu usulnya, ilmu hadisnya banyak. Maka insyaallah warga Arafah Allah limpahkan rahmat, perlindungan kepada mereka semua. Amin. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, amalkan. Setelah kita punya ilmu, amalkan ilmu kita. Karena khawatir kalau orang punya ilmu tidak diamalkan, maka dia mahjub, terhijab dirinya. Ada hijab, artinya susah untuk mengamalkan ilmu karena ada hijab di dirinya. Dan khawatir ketika seseorang tidak mengamalkan ilmu, dia akan masuk ke dalam ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 175 176, di mana di ayat ini Allah ceritakan kisah seseorang ulama besar. Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin." Ada orang dikasih ilmu, tetapi fansalakha, dia terlepas diri darinya, artinya tidak mengamalkan ilmunya. Lalu diikuti syaitan dan dia termasuk orang-orang yang sesat. Dalam ilmu ini, tafsir ini diantaranya adalah yang dimaksud dalam ayat ini Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura adalah seorang ulama besar. Bayangkan Pak, sekali dia melihat ke langit langsung tembus ke aras. Sekali dia bikin kajian, disiapkan di tempat-tempat meja-meja majlisnya 12.000 tinta dan pena. Setiap dia katakan apa dicatat oleh para murid-muridnya. Santrinya setiap kali kajian 12.000, bayangkan. Dan dia mujabid dakwah, setiap berdoa datang orang minta doa langsung terkabul. Langsung terkabul, bayangkan hebatnya hamba Allah ini. Dan bahkan ketika Musa alaihissalam pernah didoakan oleh dia agar Musa jangan sampai datang ke tempat Jabbarin, Allah kabulkan doanya. Musa tidak bisa tembus, saking hebatnya Bal'am ini. Tetapi sayangnya tadinya dia berdakwah kepada seorang raja yang di kota Madian, berdakwah agar Raja Madian iman kepada Allah Ta'ala. Tapi alangkah sayangnya Bal'am bin Ba'ura tergiur dengan kedudukan, dengan harta. Akhirnya dia ikut terlibat masuk dalam kelompok raja. Akhirnya dia ikut raja, dia tinggalkan amal-amal,
ilmu banyak tapi amalnya tidak ada. Akhirnya ketika Musa alaihissalam merasa ada yang tidak nyaman dalam dirinya, ya Allah, kenapa hamba tidak bisa menembus ke kota Jabbarin? Kata Allah, ini berkat doa Bal'am bin Ba'ura. Segitu Nabi diangkat. Kata Musa, ya Allah, jika saja Bal'am kau kabulkan doanya, sekarang kabulkan doaku ya Allah, bikin lidahnya menjulur ke bawah. Akhirnya apa yang terjadi? Bal'am menjulur lidahnya keluar. Jadi dia tidak bisa apa-apa, lidahnya terus keluar menjulur. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah setelah diamalkan, ikhlaskan dalam beramal. Percuma kita punya ilmu, beramal rajin tapi tidak ikhlas, ingin dipuji misalnya, ingin disanjung, ingin didengarkan omongan kita untuk si fulan orangnya dermawan, si fulan ilmunya hebat, si fulan bacaannya bagus, si fulan. Nah, kalau kita ada tujuan seperti itu dalam ibadah, dalam beramal, maka sangat disayangkan amal kita maghbun, rugi, sia-sia. Na'udzubillah. Dan terakhir adalah khauf. Setelah kita ikhlas, khauf, harus ada rasa takut dalam diri kita. Sekarang kita lagi baik ya, lagi mau ngaji, mau berjamaah, apakah ini akan terus abadi? Apa besok akan seperti ini atau tidak? Harus ada rasa khauf dalam diri kita. Ya Allah, saya takut iman ini, kebaikan ini Allah Engkau cabut ya Allah. Jadi harus ada rasa khauf. Kalau orang tidak merasa khauf dalam dirinya, iman tenang-tenang saja, dia merasa baik, akhirnya apa yang terjadi? Allah cabut nanti nikmat itu. Tetapi jika kita ada rasa khauf, takut, khawatir, iman dicabut, amal kebaikan dicabut, maka ini insya Allah itulah orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam beramal nanti. Jadi 4 tingkatan: ilmu, amal, ikhlas, dan khauf. Insya Allah hidup kita akan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Sekarang kita akan kaji usul fikih. Tadi selingan Pak ya. Usul fikih, sekarang bahasannya adalah al-ahkam. Dalam kajian usul fikih ada bahasan al-ahkam, hukum-hukum. Sebelum kita lanjutkan bahasan ahkam, ahkam adalah jamak dari kata hukmun. Hukmun dijamakan menjadi ahkam. Hukmun, hukmani, ahkamun. Hukum adalah masdar dari sulasi mujarrad bab pertama. Hakama yahkumu hukman fahuwa hakim wa dzaka mahkumun. Uhkum la tahkum mahkamun. Hukum secara bahasa, kalau orang Arafah menyebutnya etimologi Pak ya. Hukum secara bahasa adalah isbatu syai'in ala syai'in, menetapkan, memutuskan, arti hukum itu. Hukum artinya secara bahasa adalah menetapkan atau memutuskan. Sementara menurut ilmu usul, hukum yang dimaksud adalah khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, ialah perintah atau larangan Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan orang-orang mukallaf. Saya ulangi, hukum menurut usul fikih adalah perintah atau larangan Allah. Setiap perintah atau larangan Allah yang berhubungan dengan semua perbuatan mukallaf. Arti mukallaf orang yang sudah balik berakal. Orang mukallaf adalah balik berakal. Setiap ada perintah Allah atau larangannya berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, maka itulah yang disebut dengan hukum. Oleh karenanya
hukum dalam kajian kita terbagi menjadi 9 hukum. Ada 9 hukum. Yang pertama ada hukum wajib. Kedua hukum sunnah. Ketiga hukum haram. Keempat hukum makruh. Kelima hukum mubah. Keenam hukum sahih. Ketujuh hukum batil. Kedelapan hukum rukhsah. Dan terakhir hukum azimah. 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. 5 dulu Pak ya, sisanya nanti nyusul. Karena yang biasa kita dengar hanya 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Sudah kita pahami dari dulu ini Pak ya. Wajib ialah setiap perbuatan yang setiap perkara yang apabila dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Udah maklum ini. Kalau sunnah apabila dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak dapat dosa, rugi dia. Yang ketiga haram adalah apabila dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala, tapi imtisal, ada niat semata-mata menurut atau mengerjakan karena Allah semata, meninggalkannya. Kita meninggalkan sesuatu yang haram dengan tujuan dalam hati kita imtisal, ini karena Allah semata, baru dapat pahala. Yang keempat adalah makruh, apabila dikerjakan tidak dapat dosa, jika ditinggalkan dapat pahala, kebalikan sunnah. Kalau mubah apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak dapat pahala, juga tidak dapat dosa, itu mubah namanya. Sudah maklum nih Pak ya. Nah sekarang kita akan kaji lebih dalam. Fardu atau wajib sama saja artinya. Fardu dan wajib itu terbagi lagi, terpecah lagi. Ada fardu yang disebut dengan fardu ain, ada fardu kifayah, kifai, aini atau kifayah. Bedanya apa? Fardu ain adalah fardu atau kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang baligh berakal. Itu fardu ain. Setiap kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang baligh berakal, itu namanya fardu ain. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, dan lain-lainnya. Artinya kalau fardu ain tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tidak bisa ada seorang misalnya mau sholat tapi dia malas, akhirnya dia suruh orang lain, digaji nih, saya kasih uang kamu 10.000 misalnya, tapi sholat maghrib ini tolong talangin saya misalnya, nih uangnya. Tidak bisa, karena fardu ain tertentu orangnya. Dan bahkan ketika seorang meninggal dunia dan dia punya banyak qadha dalam sholatnya, maka kata Nabi, lam tuqda wa lam tufda. Seseorang yang meninggal dunia dan banyak qadanya, banyak sholat yang tidak dia kerjakan, itu tidak boleh diqadha, tidak boleh difidyah, tidak bisa dibayar dengan uang dan tidak bisa diqadha. Hanya ada satu pendapat yang membolehkan difidyah.
orang meninggal dunia dibayar dengan fidyah, dengan beras. Tetapi pendapat ini ditentang oleh para ulama-ulama. As-Subuki mengatakan boleh orang meninggal dunia dan dia punya kewajiban yang belum terbayar, itu bisa dibayar dengan beras. 1 waktu 1 liter, 2 waktu 2 liter, dia membolehkan. Dan ini pendapat ini akhirnya di sebagian tempat diamalkan. Jangan heran Pak, di kampung saya contohnya, itu di sana kalau ada yang meninggal dunia disiapkan beras, uang. Sepanjang dia umurnya berapa tahun, berapa lama dia meninggalkan sholat, dibayar dengan beras itu. Tetapi sebetulnya pendapat ini tidak kuat, lemah, sangat lemah sekali. Yang kuat ialah tidak boleh difidyah, karena sangat beruntung orang kaya, dia tidak usah sholat. Kalau mati cukup nanti wasiatkan ke anak-anaknya, kalau saya mati tolong bayar sholat saya, nih uangnya misalnya. Yang kaya, kasihan yang miskin nantinya. Ya itulah makna dari fardu ain, tertentu orangnya. Nah, sementara fardu kifayah ialah kewajiban yang dituntut untuk terlaksana, kewajiban yang dituntut untuk terlaksana tanpa melihat siapa yang mengerjakannya. Jadi dituntut untuk dilaksanakan, terlaksana. Apakah yang mengerjakannya seorang atau 2 orang cukup dengan mengerjakan sebagian, artinya yang lainnya itu tercukupi, tidak akan berdosa dan terbebani dengan ada yang mengerjakan 1 atau 2 orang. Itu makna daripada fardu kifayah. Contoh seperti apa? Di antaranya orang yang menjawab salam. Salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Jika seseorang wajib, ini sunnah, ini wajib. Tetapi jika kita salam kepada orang banyak, seperti sekarang ini saya salam kepada jamaah, nah hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Cukup 1 atau 2 yang menjawab, maka semua yang tidak menjawab akan hilang bebannya dengan sebab 2 orang tadi yang menjawab. Itu fardu kifayah contohnya. Atau contoh lain fardu kifayah, misalnya di kampung ini dibutuhkan dokter ahli dalam bidang pengobatan corona misalnya, dan kebetulan di kampung ini, tempat ini tidak ada yang bisa mampu. Nah, di sini wajib kifayah, tapi wajib salah seorang di antara kaum ini untuk memperdalam ilmu ini, ilmu kedokteran ini. Bagaimana supaya kita terobati dengan obat apa misalnya. Nah, ini wajib diadakan seseorang. Ini kifayah. Jika semua di kampung ini tidak ada yang sampai ada yang bisa melakukannya, maka semuanya berdosa kepada Allah Ta'ala. Itu kifayah. Atau misalnya di sini dibutuhkan beras, sementara kita tidak tahu bagaimana cara menanam beras. Al-Ghazali mengatakan hukum menanam beras adalah fardu kifayah, karena kalau kita tidak tahu cara menanam beras, banyak orang mati kelaparan. Jadi ketika ada orang yang tahu ilmu menanam beras, maka dia sudah mencukupi semua orang yang terbebani untuk melakukannya. Atau contoh lain, ilmu nahwu sorof. Nahwu dan sorof pada dasarnya adalah ilmu fardu kifayah. Jadi diwajibkan secara kifayah, di tempat ini harus ada 1 orang yang mampu nahwu dan sorof. Tapi jika dia menggali ilmu-ilmu tafsir Al-Quran, maka berubah yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain. Tidak boleh seorang ahli tafsir, ahli hadis tidak mendalami nahwu dan sorof. Fardu ain jatuhnya. Jamaah rahimakumullah. Itulah makna pertama daripada fardu. Halo, paham Pak?
Alhamdulillah. Yang kedua adalah mandub, sunnah. Ada istilah mandub, sunnah, naflu, tatawwu, mustahab, sama semuanya. Naflu, mandub, sunnah, tatawwu, mustahab sama arti semua. Terkecuali ada sebagian ulama yang mengatakan antara perbedaan sunnah dengan tatawwu beda. Sunnah, mustahab, dan tatawwu. Kata Al-Baghawi dan Qadhi Husain mengatakan, kalau dikatakan sunnah berarti Rasulullah tidak pernah meninggalkan hal itu. Itu sunnah namanya. Setiap perkara yang tidak pernah Rasul tinggalkan, maka itu disebut dengan sunnah. Seperti rawatib. Rawatib, Pak. Rawatib ini sholat yang berkaitan dengan fardu, sholat sunnah yang berkaitan dengan fardu. Ada yang sunnah, artinya Nabi tidak pernah meninggalkan, seperti sunnah subuh 2 rakaat. Kedua, sunnah qabliyah zuhur dan ba'diyahnya, itu sunnah. Kemudian asar tidak, itu tidak sunnah. Maghrib qabliyahnya tidak sunnah, tapi ba'diyahnya sunnah. Isya hanya ba'diyahnya yang sunnah. Ini namanya apa? Sunnah. Artinya Nabi tidak pernah meninggalkan ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, qabliyah zuhur, asar, dan sunnah subuh. Disebutkan dengan sebutan sunnah. Yang kedua ada mustahab. Mustahab artinya Nabi mengerjakan kadang-kadang, kadang dikerjakan, kadang tidak, namanya mustahab. Seperti dalam pelaksanaan sunnah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya. Nabi kadang-kadang mengerjakan sunnah asar, kadang-kadang mengerjakan qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Disebutkan dengan istilah mustahab, bukan sunnah. Oleh karenanya ada sebagian orang yang tidak pernah melakukan qabliyah maghrib, qabliyah isya. Tidak apa, karena Nabi pun sama, kadang melakukan, tidak. Sebagian juga ada yang selalu mengerjakan rutin, tidak apa. Ini mustahab namanya. Dan terakhir tatawwu. Kalau sunnah dan mustahab itu kaitan dengan Nabi. Tapi kalau tatawwu karena Allah semata, ini sunnah yang muncul dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita ingin suatu amalan yang kita buat sendiri misalnya. Itu namanya tatawwu, semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan sunnah terbagi menjadi 2 bagian, sama seperti fardu. Fardu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah pun sama, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain, sunnah kifayah. Bedanya apa? Kalau sunnah ain adalah sunnah yang dituntut setiap orang. Kalau kifayah cukup sebagian orang saja yang mengerjakannya. Sunnah ain banyak, seperti rawatib, baca Al-Quran, zikir, berdoa, banyak pokoknya. Nah kifayah seperti contohnya apa? Contohnya seperti kita banyak-banyakan, kita ucapkan salam kepada orang, kita banyak, kita ucapkan salam ke mereka, itu termasuk sunnah kifayah. Assalamualaikum misalnya, seorang yang cukup salam, maka yang lainnya sudah tercukupi. Atau contoh lain misalnya tasmitul atis, mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang sudah bersin. Ada yang bersin, acus, dia baca alhamdulillah. Nah yang mendengarnya itu sunnah kifayah, artinya cukup seorang yang jawab alhamdulillah. Jika semuanya menjawab, itu lebih baik lagi. Sunnah kifayah. Atau contoh lain misalnya kurban. Nah kebetulan sekarang ini akan ada kurban apa ya? Kurban, hari raya kurban. Jadi disunnahkan secara kifayah per satu keluarga
mengadakan kurban. Jadi ketika ada satu keluarga yang berkurban, maka yang lainnya akan tercukupi dengan orang ini. Apakah anaknya, bapaknya, atau siapanya? Satu keluarga cukup, semuanya akan tercukupi oleh orang ini. Itu sunnah kifayah. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, haram. Hukum haram. Sudah kita kenal tadi haram definisinya. Haram bisa juga disebut dengan maksiat atau zanbu. Haram, maksiat, zanbu itu saja. Artinya apa di sini? Haram juga sama, terbagi dua bagian. Yang pertama ada haram zati, ada haram arodi. Ada haram zati, ada haram arodi. Bedanya apa? Haram zati adalah haram zatnya. Zatnya selama tidak berubah akan terus haram. Tapi jika zatnya sudah berubah, maka tidak haram lagi. Contohnya khamar, minuman khamar. Zatnya adalah memabukkan. Kenapa haram? Karena iskar, memabukkan. Jika sudah tidak memabukkan lagi, artinya apa? Kita ubah si khamar ini menjadi cuka misalnya. Ada bahasan dalam Islam fikih, khamar bisa jadi cuka dengan cara apa? Misalnya diapakan gitu kan, diletakkan di mana, apakah dijemur atau diapakan, nanti dia jadi cuka. Nah, ketika khamar berubah jadi cuka, maka hukumnya yang tadinya haram berubah menjadi halal. Beda kalau dia masih begitu, zatnya tidak berubah, tetapi ada orang yang mungkin karena kebiasaan minum, mungkin kalau dia biasa minum sedikit tidak mabuk, tetap saja haram. Kenapa? Zatnya tidak berubah, belum berubah. Tapi kalau berubah jadi cuka, maka hukumnya jadi halal. Contoh lain, kulit bangkai. Kulit bangkai hukumnya najis, tidak boleh dibuat sholat. Hukum kulit dari hewan bangkai. Tetapi kulit ini bisa jadi halal dengan sebab apa? Disamak, dikupas, dikuliti, dihilangkan kotoran-kotorannya, pakai garam apa yang kesat-kesat, jemur, jadi halal. Mencuri haram. Kenapa? Yang pertama tanpa izin, kedua yang dicuri tidak ridho. Kalau yang dicuri ridho, maka tidak halal lagi, tidak haram tapi halal hukumnya. Misalnya kita mencuri barang orang, yang dicuri mengatakan saya halalkan barang saya, sudah halal. Itu zatnya karena sudah ini. Makanya dulu ada sebuah cerita, Pak. Ada seorang ulama kasyaf. Ulama kasyaf diberi 1 ekor sapi hasil curian. Datang si pencurinya memberikan hasil curiannya ke si syekh ini. Dan kepalanya, kata syekhnya, tolong nanti kepala sapi ini jangan sampai dihilangkan, cukup taruh di dapur. Nah, begitu sampai datang begitu dimasak, kemudian dipanggillah ulama-ulama besar untuk menghadiri acara tersebut. Nah, begitu mereka melihat ternyata ada kabar sapi yang dihadiahkan kepada syekh itu adalah hasil dari curian. Para ulama sepakat semuanya, ini haram, kata mereka. Tidak boleh kita makan, ini haram. Kenapa? Karena ini hasil curian. Apa buktinya? Kepalanya terlihat. Yang punya mengatakan itu sapi saya, katanya. Nah, akhirnya setelah kumpul semuanya, kata syekhnya, silakan dimakan. Mereka mengatakan, tidak syekh, ini haram. Kata syekhnya, ini halal. Haram syekh, ini sapi hasil curian, kata orang-orang. Kata syekh, betul hasil curian, tetapi orang yang dicuri dia berniat akan menghadiahkan kurbannya sapinya itu kepada saya, tetapi dicuri oleh pencuri. Jadi intinya, kata syekh ini, intinya sapi ini memang sudah diniatkan oleh si pemilik untuk menghadiahkan kepada saya.
Jadi ternyata yang tadinya haram karena sudah ada izin ridho dari pemiliknya, jadi halal lah hukumnya. Termasuk hutang kita punya hutang sama orang, selama hutang kita tidak diikhlaskan, maka hukumnya haram. Sepanjang hari kita ada kemampuan bayar tapi tidak bayar, haram hukumnya. Tetapi kalau kita mengatakan sudah saya ikhlaskan sebagiannya misalnya, berarti sebagiannya halal, sebagiannya haram. Jadi itu intinya. Hubungan badan hukumnya haram kalau tanpa pernikahan, akad. Selama tidak ada akad, maka disebut dengan zina, haram terus. Bagaimana supaya halal? Adalah dikaitkan dengan akad, ijab qabul. Nah, jadi ketika ada akad ijab qabul, saya terima nikahnya, maka jadi halal lah perempuan tadi. Yang tadinya haram jadi halal. Jadi arti di sini adalah yang haram di sini adalah haram zati, haram yang zatnya haram. Jika sudah lepas zatnya tidak haram. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, yang keempat adalah makruh. Makruh sudah kita bahas tadi, dikerjakan tidak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Seperti apa contohnya? Banyak contohnya. Nah di sini Pak, makruh pun terbagi lagi sama. Ada makruh ada makruh zati, ada makruh arodi, sama kayak haram tadi. Ada haram zati, ada haram arodi. Dan makruh pun sama, ada makruh zati, ada makruh arodi. Kalau zatnya sudah hilang, sama kayak tadi, maka hukumnya tidak jadi makruh lagi. Misalkan kita sering mendengar makan jengkol, pete, hukumnya kenapa makruh? Karena baunya ini, bau menyakiti orang, ini yang jadi makruh. Termasuk kita bau badan Pak, nggak usah pete lah jengkol, kita bau badan, kita makruh bergabung dengan orang lain, makruh hukumnya. Kenapa? Menyakiti orang lain. Selama kita bau badan, makan pete bau, maka makruh akan terus ada. Tapi jika sudah tidak ada bau lagi, misalnya kita punya masakan nih, cara masak pete atau jengkol dengan cara yang khas, sekiranya hilang baunya, maka hukumnya tidak makruh lagi. Atau misalnya kita bau badan, sepanjang kita masih bau badan, masih makruh. Kita mandi, sabunin, sampoin, kan hilang baunya, maka hukumnya tidak makruh lagi. Itulah yang disebut dengan arodi. Jadi kalau sudah berubah, tidak zati lagi, maka hukumnya adalah tidak makruh. Kalau merokok, apa hukumnya merokok? Makruh. Misalnya ada yang mengatakan makruh merokok itu, apa dalil makruhnya? Yaitu diantaranya bau rokok. Nah kalau hilang bau rokoknya, kalau yang mengatakan haram adalah karena itu idror, membahayakan diri kita. Gara-gara rokok kita bahaya badan kita, bahaya sekitar kita, itu haram bisa jadi. Nah kalau misalnya tidak bahaya ke badan kita, tidak bahaya ke badan kita, dan juga kita tidak mengganggu sekeliling kita, maka bisa jadi tidak makruh, bahkan tidak haram, jadi halal. Bahkan kalau jadi obat, si rokok ini jadi obat buat kita. Saya kalau nggak merokok justru sakit, demam misalnya, sholat juga nggak menentu, rokok langsung lihat, langsung terang dunia. Ada yang begitu Pak? Ada orang yang nggak merokok pusing dia, jadi sakit, demam gimana? Aduh, akhirnya dikasih rokok dan kopi, langsung sehat. Nah makanya di sini masalah rokok, para ulama-ulama berselisih pendapat. Ada yang mutlak mengharamkan, ada yang mutlak menghalalkan, ada yang tafsil. Kalau misalnya rokok, yang pertama membuat sakit, kedua menyempitkan nafkah keluarga, ketiga mengganggu sekitar kita, keempat tempatnya bukan tempat yang khusus untuk merokok ya, maka hukumnya haram. Bahaya buat diri kita,
nafkah keluarga kita, kemudian sekitar kita, kalau bahaya semuanya, maka hukumnya haram. Ini tafsil. Yang kedua, seandainya merokok tidak membahayakan diri, tidak bahaya diri kita, tidak, justru sehat misalnya, jadi kita semangat, dan kita merokok pun tidak mengganggu orang lain, mungkin dia khusus tempatnya di mana gitu, dan nafkah keluarga pun tercukupi, maka bisa dikatakan inilah yang disebut dengan mubah, dibolehkan. Tafsilnya seperti itu. Nah, kemudian ada orang yang merokok, dia tidak merasa nyaman, tidak merasa ujuk-ujuk beri rokok aja, dia tidak kecanduan. Nah, bagi orang seperti ini itu takzir, hukumnya haram, tidak boleh beli rokok. Kalau di awal-awal ingin merokok, mencoba-coba, dia hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau sudah terjadi, terbiasa, kita lihat orangnya dulu. Jika memang membahayakan seperti kita dibahas tadi, maka hukumnya haram. Jika tidak, hukumnya halal. Ya warahmatullah, itulah makruh. Ada makruh zati, ada makruh ardi. Nah, kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah sudah kita bahas tadi, artinya apa? Dikerjakan dan ditinggalkan tidak dosa dan tidak dapat pahala. Itu artinya mubah. Inilah 5 hukum yang sering kita dengar. Dan yang empat lagi, yang pertama adalah sahih. Sahih artinya sah. Yang kedua batil, artinya batal. Definisinya sahih itu di sini disebutkan bahwa ma yajtami'u fihi ruknu wasyartu. Apabila terkumpul syarat dan rukun, maka itulah yang disebut dengan sahih, sah. Misalnya salat, Pak. Salat jika terkumpul rukun dan syaratnya, maka sah salatnya. Puasa juga sama, ada syaratnya, ada rukunnya. Haji juga sama, semua ibadah ini ada syaratnya, ada rukunnya. Termasuk kurban nanti kita berkurban, ada syaratnya, ada rukunnya. Jika sudah terpenuhi semuanya, maka dikatakan sahih, sah. Sah salatnya, sah puasanya, sah kurbannya, dan sah ini itu. Nah, sementara kalau tidak terkumpul syarat dan rukun, ada yang kurang misalnya, maka hukumnya batil, batal. Kita sholat, Allahu Akbar, bacaannya bagus, rukunnya ada, semuanya ada komplit, tetapi tidak punya wudu, kan? Batal sholatnya. Kenapa? Karena syaratnya tidak ada apa? Yaitu wudu. Wudunya ada, selesai salam, kumpul semuanya syarat, tetapi dia tidak menghadap kiblat, batal lagi sholatnya. Kenapa? Syaratnya tidak ada kiblat. Atau misalnya dia ada najis dalam dirinya, dalam badannya ada najis yang tidak diketahui. Allahu Akbar, Assalamualaikum, kiblat sudah, wudu sudah, rukun sholat sudah, semuanya selesai, pulang. Ada yang negur, Pak, itu sarungnya ada tai kayaknya, Pak. Nah, kan mana ini? Nah, ulang lagi sholatnya. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi, harus suci dari najis. Itu arti daripada batal. Jadi arti batal adalah yang tidak terkumpul syarat atau rukunnya. Sementara arti daripada sahih adalah yang sudah terkumpul syarat dan rukunnya. Dua lagi, Pak. Dua lagi adalah tentang bahasan hukum rukhsah. Ada rukhsah, ada azimah. Rukhsah adalah al-hukmu alladhi yataghayyaru min su'ubah ila suhulah. Jadi hukum yang berubah. Hukum yang berubah dari yang tadinya berat menjadi ringan, itu namanya rukhsah. Hukum rukhsah, hukum yang berubah dari berat ke ringan. Misalnya ada orang safar. Bagi orang safar dibolehkan membatalkan puasanya.
Bagi orang safar dibolehkan menjamak 2 sholat. Bagi orang safar dibolehkan mengqashar sholat yang 4 rakaat jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ini kan rukhsah. Asalnya kita nih Pak nih, kita lagi mukim sekarang, tidak kemana-mana, kita tidak boleh menjamak zuhur dengan asar, bagi dengan isya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada rukhsah buat kita. Kita tidak safar. Tetapi ketika kita safar, maka bisa menggabungkan 2 sholat yang disebut dengan jamak dan mengqashar. Dan bahkan sebagian mengatakan, ada pendapat diantaranya Abdullah Al-Haddad mengatakan, tidak usah safar-safar yang jauh, safar dekat pun dibolehkan menjamak. Safar yang dekat, bisa Jakarta Pak, Jakarta Tangerang kan dekat itu. Tapi karena ada faktor tertentu, waduh ini macet biasanya nih, kita jamak sholat asar dengan zuhur misalnya, atau kembali ke apa, bagian dengan isya. Ini pendapat membolehkan menjamak 2 waktu sekaligus ketika safar dekat pun. Dan terakhir adalah azimah. Azimah ialah hukum yang tidak bisa berubah, hukum yang sudah paten tidak bisa berubah lagi. Seperti kita ini sedang mukim, kita kan tidak bisa kita menjamak, tidak bisa kita membatalkan puasa. Tetapi kalau ada uzur tertentu, maka bolehlah kita merubah yang tadinya berat jadi ringan. Seperti orang sakit. Orang sakit kalau tidak bisa berdiri sholatnya, ganti dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, baring. Tidak bisa juga dengan baring, isarah dengan kepala. Tidak bisa juga dengan kepala, isarahnya dengan apa? Dengan telapak mata. Tidak bisa juga dengan hati yang sholat. Hati yang sholat. Tidak bisa juga, berarti sudah meninggal dunia. Karena hatinya sudah tertutup dah ini. Wallahu alam. Silakan Pak, ada waktu untuk bertanya sambil menunggu waktu isyraq atau syuruk. Tafadhol. Kalau ada ulang misalkan nih, boleh utang atau apa yang utang, misalkan uang beli, tapi kita pakai buat masjid, itu maksudnya apa uang? Buat masjid. Oh, jadi kita minjem uang. Jangan uang boleh apa masjid, terus kita sumbangin buat masjid, itu maksudnya apa? Uang haram, uang haram, hasil haram ditasarrufkan ke masjid misalnya, atau ditasarrufkan kepada madrasah atau pesantren seperti itu. Bagaimana hukumnya? Qala ta'ala, qala Nabi sallam, innallaha tayyib, Allah maha tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Allah maha tayyib, maha baik, maha halal Allah itu, dan tidak akan pernah menerima amal-amal kalau bukan dari yang halal. Artinya hukumnya tidak boleh kita memberikan sedekah yang haram kepada masjid. Seandainya terjadi, maka boleh dihancurkan, dirobohkan tempat itu. Kenapa? Tempat yang didasari dengan barang yang haram, maka orang yang masuknya pun akan terasa tidak nyaman, tidak enak dimasukinya juga, tidak nyaman. Kenapa masjid ini kok begitu gerahnya? Itu mungkin ada sesuatu, ada yang menempel di masjid ini, ada barang-barang haram. Dan bagaimana solusinya barang haram? Seperti gini Pak, seperti bunga bank itu kan haram. Kita serba salah dalam usul fikih. Mengambil atau memberi barang haram hukumnya tidak boleh. Memberi barang haram tidak boleh, mengambil pun tidak boleh. Nah, ketika kita di bank dikasih bunga, ini Pak bunganya Bapak nih lumayan gede Pak, misalnya bulan ini. Nah, kita tahu itu haram. Kan tadi dikatakan memberi atau mengambil haram hukumnya. Nah, bagaimana supaya halal si barang haram ini? Kita ambil
kita ambil barang haramnya, bunganya. Nah kemudian si bunga ini, si uang ini kita gunakan untuk kemaslahatan umum, bukan masjid, kemaslahatan umum. Seperti apa? Bikin jalan, WC umum silakan, tapi jangan untuk ibadah, jangan. Atau untuk yang sifatnya darurat, ada orang mau dioperasi, kita punya biaya, kasihkan ke dia, nih biayanya. Yang sifatnya darurat silakan. Jadi kalau bukan itu, bukan darurat dan bukan untuk maslahat umum, hukumnya tidak boleh, barang-barang haram. Ada lagi? Silakan. Itu kan zatnya hilang, sama namanya dino. Ya, bisa disambung Pak, kurang jelas suaranya. Apa tadi? Zat minuman ya. Oh gitu. Jadi ada minuman bir, tapi zatnya hilang. Tulisannya masih ada bir gitu. Tulisannya aja masih ada. Zero. Tapi namanya tetap bir. Mau bukan gak itu? Itulah kan yang di dalam alasan itu bukan karena alkoholnya, tapi iskar, memabukkannya itu, memabukkan. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Tidak usah bir. Makan kita kebanyakan mabuk, haram makannya. Yang haram itu mananya? Itu pas mau mabuknya itu tuh. Minum kopi kebanyakan, atau merokok kebanyakan, atau apa, makan mie kebanyakan, mabuk kita, haram. Setiap memabukkan hukumnya haram. Ada 5 yang tidak boleh kita makan. Yang pertama alasannya apa? Memabukkan. Semua yang memabukkan hukumnya haram, apapun itu. Yang kedua, idror, yang membahayakan. Semua yang membahayakan haram dimakan. Racun misalnya, sabun dimakan. Pokoknya yang memabuk, yang membahayakan, haram hukumnya. Yang ketiga, istikdar, yang jijik, haram kita makan. Setiap yang menjijikkan tidak boleh kita makan. Apa? Congek, ingus, itu tidak najis, tidak mabuk, tapi jijik. Air mani juga sama, tapi haram kita makan. Kenapa? Istikdar, karena jijik. Yang keempat apa? Najis. Najis tidak boleh kita makan. Najis, mabuk, membahayakan, menjijikkan. Apa yang kelima? Lupa lagi. Ada 4 Pak. Iskar, istikdar, idror, dan najis. Ada 4. Nah yang kedua, apa pertanyaan kedua tadi? Ada orang sebelum nikah, nikah, haramnya anaknya, ibunya. Oh gitu. Ya ada seorang perempuan hamil duluan gitu. Terus nikah. Pokoknya anak yang jadi hasil dari perzinahan tanpa ikatan pernikahan itu namanya anak zina.
atau bahasanya anak haram. Anak haram. Jadi yang namanya anak haram itu tidak punya nasab, tidak punya turunan. Jadi meskipun bapaknya sendiri menikah dengan anaknya itu yang dihasil zina itu halal hukumnya. Karena dia nggak punya nasab turunan. Tetapi jika sudah ada pernikahan, ikatan pernikahan, maka disebut dengan anak halal, anak resmi. Makanya kasihan Pak, anak zina itu sudah tidak punya nasab, tidak punya warisan, dan bahkan makruh hukumnya menikah dengan anak zina. Makruh hukumnya diimami oleh anak zina. Banyak faktornya, banyak sekali. Sebaliknya juga ya. Kalau perempuan dia nggak bisa dikembalikan juga ya. Perempuan Dan anak Arabnya itu perempuan pada saat menikah tidak orang tuanya tidak bisa dijual juga. tidak bisa, hakim jadinya. Nah, nanti si anak bagaimana supaya halal? Tidak bisa halal itu. Meskipun ada yang mengatakan ini supaya halal anaknya nih, supaya aku anak sendiri dapat warisan, harus nikahnya nikah ulang tuh bagaimana? Tidak bisa. Jadi air mani yang sudah jadi gara-gara zina, maka selama-lamanya zina itu anak zina. Tidak bisa dihalalkan lagi. Tapi sudah kalau ada ijab qabul pernikahan, baru anak halal namanya. Tidak ada dosa paling besar ialah seseorang yang meletakkan spermanya di rahim seorang perempuan lain. Haram hukumnya, kasihan. Makanya Pak, jangan sekali-kali kita melakukannya. Nauzubillah. Yang ketiga, Hilang nazarnya. nasab, hilang nasab. Binnya nggak ada bin dia. Boleh hakim. Paling nanti Pak, untuk menutupi aib, menutupi celaknya nih. Sebatas kan jangan sampai orang tahu itu anak zina, itu aib itu. Nah, makanya orang tua berperan di sini, pura-pura lah bagaimana, walaupun tidak sah, sebetulnya tidak sah. Tapi kalau kita sudah tahu ini anaknya hasil zina, kita jangan sekali-kali memberitakan kepada orang lain bahwa dia adalah anak hasil zina. Jangan, tutupi aib ini. Tapi tetap, meskipun dia anak zina, itu anak kita juga sebetulnya. Kita kasih dia hibah agar dia hidupnya tenang. Kita hibahkan harta kita. Jangan sampai meninggal dulu kita. Sebelum kita meninggal dunia, kita hibahkan atau wasiatkan bahwa kalau saya meninggal dunia, anak ini dapat jatah apa gitu. Dan terakhir apa tadi? Rokok di teras. Teras itu termasuk masjid. Halamannya, terasnya itu termasuk masjid. Makanya kalau bisa merokok jangan di kecuali ruangan khusus. Ini masjid tapi dikhususkan untuk apa? Untuk yang merokok misalnya, atau untuk ngobrol-ngobrol masalah-masalah duniawi, silakan khususkan. Kayak WC aja, WC khusus untuk yang berak, BAB, seperti itu. Nah, kita buat khusus ini ruangan untuk orang-orang yang suka apa? Ngobrol-ngobrol. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.